Oke, selamat pagi semuanya. Good morning. Welcome back to GMMUN School batch ke-8. Dan di kelas yang terakhir ya, in our last class, our fourth class, kita akan bahas tentang draft resolution. Dan sebelum kita bahas draft resolution, kita juga akan bahas salah satu dokumen di MUN yang tidak kalah penting, namanya working paper. Sebelumnya, gue mau ngucapin makasih banyak buat teman-teman yang udah ngumpulin tugas, dan teman-teman yang sudah hadir dari awal sampai akhir, yang baru join, ataupun yang baru bisa join karena kemarin-kemarin izin. Welcome back. Kita di kelas terakhir ini akan bahas aspek materi MUN yang menjadi paling akhir. Ya, teman-teman kalau masih ingat flow chart dari MUN, pertama kita roll call, ya, dari roll call terus sampai akhir nanti ada voting resolution. Nah, ini kelas terakhir ini akan bahas itu. Akan bahas tahapan terakhir dari MUN itu sendiri. Ya, aku langsung share screen aja buat materi hari ini. Teman-teman seperti biasa kalau ada yang mau nanya buat materi minggu lalu atau mau nanya tentang tugas, itu boleh banget ya. Sembari nanya, sembari kita presentasi materi hari ini, itu nggak apa-apa banget. Oke. Nah, drafting in Model UN. Jadi kalau untuk drafting sendiri, sesuai namanya ya teman-teman, dia itu latihan menyusun kalimat. Intinya gitu. Menyusun kalimat dalam bentuk tulisan. Tulisannya apa? Namanya resolution. Ya, teman-teman kalau search sekarang resolution PBB gitu ya, atau UN resolution di Google gitu. Ini gue coba tulis ya. Randomly kita coba tulis. Nah, ini ada nih satu nih. Nah, nih. Oke. Teman-teman bisa lihat di Zoom chat. Ini ada contoh UN resolution yang bisa jadi patokan. Nah, ini teman-teman bisa klik linknya, ya. Nanti dilihat di browser masing-masing. Kalau udah diklik linknya, nanti teman-teman akan diperlihatkan dokumen dengan logo PBB di sebelah kiri, terus ada tulisan General Assembly, terus di bawahnya ada tulisan klausul-klausul atau pasal-pasal. Gitu. Nah, ini yang akan kita coba latih. Kita akan coba mengajarkan teman-teman cara membuat resolution seperti ini, tapi ingat resolusinya itu adalah konteksnya MUN. Jadi teman-teman tidak diminta untuk membuat. Sorry, tadi kayaknya internet gue deh. Oke, tadi melanjut sebelumnya, kita akan coba berlatih untuk menyusun kalimat ataupun menyusun pasal-pasal yang ada di draft resolution itu sendiri. Sebelumnya suara gue udah oke belum ya? Teman-teman kabarin ya kalau misalkan kresek-kresek atau gimana, karena tadi tiba-tiba keluar. Kalau gue oke, sip, thank you. Oke, kalau udah aman, kita lanjut lagi. Jadi yang hari ini itu kita akan bahas tentang cara menyusun kalimat, ya. Dan kalimat yang dimaksud ini tuh bukan kalimat aku sedang makan apa atau dia sedang makan apa, enggak. Ini kalimat yang dibuat dari kacamata pihak ketiga, ya, cara pandang orang ketiga, ya, dalam menyusun suatu kalimat. Jadi saat kalimatnya dibaca, itu kalimat netral, ya, kalimat yang tidak menunjukkan penunjuk siapapun. Jadi bukan dari kacamata pribadi, bukan kita ngomong ke siapa, bukan, tapi ini seakan-akan buku yang berbicara, seakan-akan tuh tulisannya tuh berbicara, gitu ya. Dan ini adalah kemampuan yang teman-teman harus latih dalam hal ingin membiasakan diri membuat draft resolution di MUN. Kalau teman-teman klik link yang tadi udah aku kirim, aku coba reshare lagi. Nah, yang ini itu teman-teman bisa lihat bahwa kata-katanya tuh baku, ya. Klausul-klausulnya tuh baku, kaku gitu ya. Dan terkesan sangat-sangat rigid ya. Sangat-sangat berbatasan dengan kata-kata yang kurang lazim didengar gitu ya. Coba deh teman-teman, aku coba ini ya, coba copas salah satu pasalnya. Misalkan, nah ini misalkan. Nah ini, in that connection, since the report of the ad hoc working group was circulated only this morning, it will be necessary to waive the relevant provisions of Rule 78 of the Rules of Procedure, which reads as follows. Teman-teman pasti ini kan bentuk kalimat yang jarang banget ditemukan di kehidupan sehari-hari ya. Communication in English in general juga tidak menggunakan model bahasa seperti ini. Ini yang kita sebut sebagai bahasa formal, ya. Bahasa formal sedikit berbau hukum yang kesannya emang dibuat kaku gitu. Kenapa kita buat kaku? Karena untuk tidak menimbulkan penafsiran yang banyak
Ya, kita mencoba agar nanti siapapun yang baca dari manapun negaranya, itu saat membaca pasal ini, saat membaca kalimat ini, itu dia tidak menimbulkan penafsiran yang terlalu berlebihan atau multitafsir, gitu ya. Jadi harapannya itu hanya ada satu pemahaman yang muncul dari satu kalimat ini. Makanya kalimatnya dibuat sekaku mungkin, sebeku mungkin gitu ya, sebaku mungkin juga, biar nggak ada multitafsir. Karena kalau misalkan kita pakai kata-kata yang tidak kaku. Misalkan teman-teman kalau scroll chat di Zoom tadi aku bilang will start ya in 1 minute gitu kan. Ini start nih banyak kan maknanya ya. Start tuh maksudnya dimulai Zoom-nya kah, atau dimulai materinya kah, atau start dimulai recording-nya kah? Itu kan banyak banget kan. Jadi nggak bisa kita anggap 1 menit nih langsung mulai apa, kita nggak tahu. Karena di situ informasi yang aku berikan cuma we will start in 1 minute. Ya kan, beda sama nanti kalau misalkan bentuknya draft resolution. Dia harus rigid ya, harus kaku. Misalkan we will start the recording of the Zoom in 1 minute. Berarti recordingnya doang yang mulai. Materinya mungkin mulainya 2 menit kemudian. Atau misalkan we will start the presentation of the material for today in 1 minute. Itu jelas tuh. Kita akan mulai presentasi materi hari ini. Berarti pembukaan seperti ini kan pembukaan aku nih. Ini nggak termasuk nih. Karena belum mulai materi. Ya, belum mulai bahas materi. Materinya nanti slide kedua misalkan. Dan dia bilangnya presentation material of today. Berarti cuman materi yang hari ini aja. Kalau kita cuma ngomong we will start the presentation material in 1 minute, kita akan bertanya ini materi yang mana nih? Materi yang hari ini atau materi yang minggu lalu? Nah, itu kan timbul banyak penafsiran kan. Kenapa? Karena kalimatnya tidak kaku, kalimatnya tidak lengkap. Ya, draft resolution itu harus lengkap, harus kaku, biar nanti saat orang baca cuman ada satu pemahaman yang muncul. Ya paham ya? Jadi itu yang ingin kita coba latih di hari ini gitu. Patokannya tetap kalimat-kalimat baku yang teman-teman bisa lihat contohnya salah satunya di linknya aku kasih di Zoom chat. Gitu ya. Nah, di MUN ada 3 dokumen. Kita udah belajar yang pertama, position paper. Teman-teman juga udah buat, beberapa udah kumpulin ke aku, udah aku review juga. Thank you yang udah ngerjain. Kita sekarang bahas yang 2 sisanya nih, working paper dan juga draft resolution. Draft resolution itu di akhir conference, working paper itu in the middle of conference. Jadi draft resolution ini dia itu sifatnya udah final. Ya, sifatnya final, sifatnya itu hanya menggarisbawahi intinya apa sih yang udah kita bahas hari ini gitu atau 3 hari ke belakang. Kalau working paper dia beda. Working paper itu dia mencoba untuk menyusun apa-apa yang sudah dibahas sejauh itu. Gitu ya. Misalkan dari 5 bahasan yang kita harus bahas, kita baru bahas 3 bahasan doang. Maka working paper itu hanya memuat 3 itu aja. 2 sisanya nggak usah, karena belum dibahas. Sedangkan 5-5-nya tadi yang total itu akan dibahas di draft resolution. Gitu ya. Itu dengan asumsi juga bahwa 5-5-nya dibahas pada akhirnya. Kalau cuman misalkan targetnya 5 nih, kita pengen bahas 5 topik, 5 subtopik, terus ternyata sampai akhir conference pun kita cuma bahas 4 misalkan. Maka draft resolution juga harus hanya memuat 4 gitu, jangan dibikin 5. Karena yang kelimanya tidak terbahas. Gitu ya. Tapi yang membedakan dengan working paper adalah draft resolution ini hanya membahas ke hal-hal yang sudah dibahas semuanya, sedangkan working paper itu membahas semuanya yang sudah dibahas saat itu juga. Gitu ya. Semoga memudahkan untuk dipahami. Oke, nah ini working paper nih. Oke, suaranya patah-patah. Bentar, aku coba refresh ya. Nah, oke. Semoga udah aman ya. Ini tadi wifi-nya kayaknya udah oke. Aman nggak? Kalau nggak aman, kasih tahu ya. Oke, aku lanjut ya. Jadi yang pertama, kalau working paper nih, kita bahas working paper. Oke, udah aman belum? Tadi kayaknya gue terputus lagi. Semoga udah aman ya. Ini gue cek buka YouTube sih aman sih. Aman ya? Oke, kita bahas working paper. Yang pertama adalah consisting of your solution. Ini penting banget untuk dibahas. Jadi kalau kita ingin bikin working paper yang tadi ya, dokumen yang tadi teman-teman udah lihat contohnya di grup WhatsApp. Teman-teman bisa buka grup WhatsApp sekarang, itu ada contoh working paper yang teman-teman bisa download, teman-teman bisa cari tahu juga gimana kira-kira bentuknya. Di situ ada contohnya. Sembari aku share screen contohnya ya. Sembari aku share screen contohnya, mungkin ini bisa memudahkan teman-teman dalam memahami working paper. Tapi sebelum aku share screen,
Teman-teman bisa lihat materi dulu. Pertama, yang namanya working paper, ingat ya, ini paper yang di tengah-tengah conference tadi, itu dia hanya memuat solusi-solusi yang secara umum saja, ya, consisting of solutions from your blog in a brief way, ya, explained in a brief way. Jadi penting banget untuk menekankan kata umum, kata brief ini pada working paper masing-masing yang punya blog teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, there is no exact format and structure. Jadi nggak ada format dan juga struktur yang pasti nih dari working paper. Maksudnya apa? Maksudnya teman-teman tidak terbatas hanya membuat working paper itu dalam bentuk Microsoft Word dokumen aja, enggak. Teman-teman boleh bikin dalam bentuk presentation, dalam bentuk infographics, bahkan dalam bentuk video graphics juga diperbolehkan, tergantung chairnya. Ya, tapi yang pasti adalah tidak ada format, tidak ada structure. Dalam bentuk dokumen Word pun juga tidak harus bentuknya itu sama seperti yang link aku kasih barusan tadi. Ya, nggak usah persis sama kayak resolution. Bahkan kalau bisa jangan sama kayak formatnya draft resolution. Karena nanti kesannya teman-teman malah bikin draft resolution yang mana berbeda. Kalau draft resolution tuh ada aspek-aspek yang tidak perlu ditulis di working paper, gitu ya. Yang kedua, terus yang ketiga, there is no necessity for you to present it. Jadi nggak perlu dipresentasikan working paper tuh. Dia itu cuma dibuat dan cuma didiscuss aja dalam bentuk formal debate moderated caucus. Beda sama draft resolution yang selain akan didiscuss secara formal debate, dia juga akan dipresent dulu. Ya, jadi ditampilin dulu nih di depan. Kira-kira apa aja sih yang teman-teman perlu tahu nih. Misalkan blog teman-teman udah bikin draft resolution nih. Terus isi draft resolution-nya itu perlu apa aja sih? Perlu apa aja yang perlu orang tahu kira-kira dari semua kalimat yang ada, kira-kira mereka tuh perlu tahu yang mana aja. Itu kira-kira yang teman-teman harus tampilkan nanti saat presentation of draft resolution. Ya, kalau working paper nggak usah. Paham ya? Jadi perbedaannya itu tidak ada keperluan untuk mempresentasikan working paper, terus nggak ada format yang baku, dan biasanya solusinya umum-umum aja. Sedangkan kalau draft resolution kebalikannya. Solusinya itu udah mulai mendetail, format dan strukturnya sudah ditentukan dan harus diikuti. Terus yang ketiga adalah selain harus didiskus, dia juga harus dipresentasikan di depan. Gitu ya. Atau dalam konteks MUN online berarti nanti di share screen. Gitu ya. Oke, semoga paham dari situ. Ada yang mau nanya? Boleh kalau ada yang mau nanya. Boleh banget kalau ada yang mau bertanya, bisa via Zoom chat, bisa via mic, ya, bebas. Nggak ada? If not, kita lanjut ke, nah ini do's and don'ts in working paper. Ini adalah hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan ya. Perhatikan dalam hal ingin membuat working paper. Pertama, teman-teman tahu tadi ya, bahwa working paper ini dibuat itu di tengah-tengah conference. Ya, dia dibuat di tengah-tengah conference, terus dia juga dibuatnya itu secara umum saja, dan lalu dia itu dibuatnya untuk membahas apa-apa saja yang sudah dibahas aja, gitu ya. Jadi nggak perlu membahas yang belum dibahas. Kalau misalkan misalkan target dari conference saya tadi ya, ada 5, tapi kita baru bahas 3, maka working paper cuma bahas 3 yang pertama tadi aja. 2 yang tadi nggak usah. Itu di draft resolution aja. Itu pun kalau dibahas nantinya. Ya. Kalau misalkan Kak Abdur, misalkan working paper-nya kita bahas 3 nih Kak. Terus ternyata pas sampai ke draft resolution, yang dibahas juga tetap 3 tuh Kak. Nggak nambah 4-5. Itu di R kita, draft resolution kita tuh tetap ini nggak? Tetap bahas 3 atau tetap bahas 5 nih? Jawabannya bahas yang 3. Gitu ya. Jadi patokannya itu. Jangan karena belum dibahas tapi kita nganggap ini draft resolution, maka kita jadi bahas 5 padahal belum dibahas 2 sisanya, itu nggak boleh. Ya, jadi tetap rumusnya kayak gitu ya. Kalau working paper sejauh apa yang udah dibahas, draft resolution itu apa yang udah dibahas dari awal sampai akhir. Kalau emang yang dari awal sampai akhir sama kayak working paper, maka draft resolution juga sama. Seperti itu ya. Ini ada pertanyaan dari Ose Mandy. Nah, Mandy nanya nih, Sir, tadi kan ada bilang solusi itu umum-umum aja. Apakah tetap Oke, sorry. Ini kayaknya wifi ku lagi trouble. Ini efek PPKM mikro nih. Oke. Pertanyaan dari Mandy. Dari Mandy bilang, apakah tetap sesuai sudut pandang negara kita nih Kak?
saat kita pengen bikin solusi yang ada draft resolution-nya tadi? Jawabannya adalah, suara aku lancar. Jawabannya adalah tetap sesuai pandangan negara masing-masing. Ya, tetap sesuai pandangan negara masing-masing. Tapi yang teman-teman harus tahu adalah nanti ini adalah hasil solusi rumusan bareng-bareng. Ya, solusi rumusan bareng-bareng. Jadi jangan dibikin satu solusi aja dari satu perspektif. Karena ingat ini working paper, ya paper yang dibuat bareng-bareng. Jadi teman-teman itu bikinnya bersama-sama dengan negara lain, bukan bikin sendiri. Ya, bukan bikin sendiri. Karena bukan bikin sendiri, maka nanti teman-teman diminta untuk menyesuaikan perspektif pandangan teman-teman ya agar sesuai dengan hasil rembukan bareng-bareng. Gitu ya. Mandy semoga menjawab. Ada lagi yang mau nanya? Boleh? Kalau nggak ada, aku lanjut ya. Oke, tadi terakhir di sini. Do's and don'ts dalam bikin working paper. Jadi, satu hal yang teman-teman perlu tahu, yang pertama adalah teman-teman itu bisa submit sendiri, kumpulin sendiri, bikin sendiri. Tapi baiknya teman-teman bikin dalam bentuk kelompok working paper. Kenapa seperti itu? Karena dengan teman-teman bikinnya working paper, bikinnya dalam bentuk working paper, yang bareng-bareng, teman-teman akan lebih mudah untuk mencari calon-calon teman. Nah, calon-calon negara yang akan dijadikan sebagai mitra, sebagai partner, sebagai teman kolega bareng dalam menyusun draft resolution. Jadi ingat, komposisinya, alurnya adalah pertama working paper, baru nanti draft resolution. Biar draft resolution kita dipilih, ingat yang kemarin ya, minggu lalu kita udah belajar simulasi, biar minggu lalu draft resolution kita itu dipilih, maka ada angka minimum yang harus dicapai, yakni 2/3. Masih ingat ya, 2/3 dari total negara yang ada. Kalau misalkan ada 30 negara, maka 2/3-nya adalah 20 orang, atau 20 negara dalam konteks MUN. Nah, 20 negara ini nanti teman-teman harus teman, sorry banget nih, aduh gak enak aku. Jadi ini karena wifi ku ya. Tapi aku coba ini deh, aku coba share screen-nya dalam bentuk ini ya, dalam bentuk yang akunya nggak di dalam. Nah, mungkin itu tidak memberatkan. Oke, oke ini ya. Jadi kembali lagi, teman-teman sembari buka file yang aku kirim di WhatsApp ya. Terakhir itu tadi aku ngomong, oh ini tentang draft resolution dan teman-temannya. Jadi biar nanti dapat angka 2/3 dari 30, kan 20 orang tuh. Kan kalau pengen kepilih kan harus 20 orang. Berarti apa? Berarti teman-teman harus dapat tuh minimal 20 kalau pengen keterima draft resolution-nya. Ya, kalau pengen keterima 20, nanti teman-teman harus mencari cara biar dapat banyak teman. Nah, biar dapat banyak teman, salah satu cara terbaiknya adalah dengan dikumpulin atau dicari dari awal saat nyusun working paper. Kan jeda antara working paper sama draft resolution kan lumayan jauh tuh, bisa 1 hari, bisa 2 hari bahkan. Nah, teman-teman saat bikin working paper, teman-teman harus udah mulai bisa nih ya nyicil teman, istilahnya gitu ya, nyicil teman. It's better to have a block with you. Nah, nanti working papernya itu highlight some important points of your block solution ya. Penting banget untuk teman-teman hanya meng-highlight yang penting-pentingnya aja. Ingat, ini working paper. Jadi dia itu bukan untuk disetujui. Ingat ya, working paper itu bukan untuk nanti disetujui sama satu council. Bukan. Itu adalah draft resolution. Working paper ini tugasnya hanya untuk merangkum apa saja yang sudah dibahas. Gitu ya, apa saja yang sudah dibahas, itu nanti dirangkum dalam bentuk working paper. Nah, nanti working papernya itu sendiri, itu akan dijadikan sebagai pegangan untuk menyusun draft resolution berikutnya. Apakah nanti working paper misalkan ada 5 negara A, B, C, D, E misalkan. Apakah nanti draft resolution-nya juga akan A, B, C, D, E juga? Jawabannya enggak. Bisa jadi si B sama si C itu merasa kok kayaknya nggak cocok ya aku sama si sisanya A, D, E. Aku kayaknya bikin baru deh draft resolution, itu bisa banget ya. Karena ini again, this is politics, ini bisa banget berubah kapanpun ya. Namanya juga MUN, namanya juga sistem PBB. Nggak semua negara harus terpaku sama satu aturan baku yang dianut sama negara lain ya. Misalkan negara lain dia itu orangnya konsisten gitu. Dia kalau A ya A gitu. Tapi ada aja negara yang oke, aku A nih. Tapi kayaknya aku beberapa saat lagi nih B deh. Soalnya aku ngira ini tuh lebih cocok di sini. Itu bisa banget tergantung negaranya, dan tidak ada negara yang bisa mendikte atau nyuruh-nyuruh biar
satu negara itu ngikutin salah satu aturan tersebut. Nggak ada. Karena every country has their own kedaulatan, has their own sovereignty, makanya nggak bisa diotak-atik sama negara lain. Ya, ini konsep di minggu pertama, kalau teman-teman ingat di kelas pertama aku udah coba jelasin bahwa ada yang namanya kedaulatan, ada yang namanya sovereignty. Jadi negara itu punya kekuasaan penuh untuk menjalankan apapun yang terjadi di dalam negaranya sendiri, di dalam pemerintahannya sendiri. Gitu ya. Jadi dengan adanya itu, teman-teman nanti akan bisa mulai menyusun working paper yang baik, karena teman-teman udah tahu nih siapa aja teman-teman atau negara-negara yang harus digaet atau negara-negara yang harus dideketin, ya. Dan nanti dari semuanya teman-teman akan mudah untuk menyusun poin-poin pentingnya, gitu ya. Oke, don'ts-nya yang pertama harus dihindari adalah jangan kebanyakan detail, ini udah pasti. Terus yang kedua, jangan dalam bentuk format draft resolution, ini juga penting. Karena kalau formatnya sudah draft resolution, nanti cara akan curiga. Kok kamu kita belum mulai draft resolution, udah bikin draft resolution, formatnya kok sama nih working paper-nya. Gitu ya. Jangan sampai itu terjadi. Karena kalau itu terjadi, chair ini akan seakan-akan tuh ngasih poin minus lah buat kalian. Mereka tuh akan mikir kalian tuh udah bikin di rumah, which is nggak boleh. Kalau bikin di rumah, berarti kalian kan bikinnya sendiri, nggak bikin bareng-bareng. Iya dong, orang kita belum ketemu negara-negara yang lain, kita nggak tahu listnya siapa aja, negara siapa aja, tahu-tahu udah jadi. Nah, chair tuh akan curiga. Karena kalau bikin dari rumah ya berarti nggak sportif ya kan. Mereka nggak menyusun dari waktu yang sudah ditetapkan gitu. Dan itu it's not allowed gitu. Itu nggak boleh. Ya. Itu do's and don'ts working paper. Oke, yang mau bertanya boleh banget. Mumpung internet aku lagi oke. Kalau putus-putus lagi kabarin ya. Karena aku mode share screen nih. Kalau mode share screen tuh nggak ketahuan apakah lancar. Oke. Kalau nggak ada yang mau bertanya, ada? Tut. Kalau nggak ada, oke. Ini ada chat. Oke, ini dari Janice. Kak, biasanya working paper tuh disubmit kapan? Nah, ini pertanyaan bagus. Kalau working paper itu disubmitnya sebenarnya kapan aja, ya. Jadi chair tuh akan ngasih tahu kapan mulainya, akan dikasih tahu, dan biasanya terakhir ngumpulinnya tuh nggak dikasih tahu, ya. Jadi chair tuh cuman bilang we are now accepting working papers starting at 12 p.m. Jadi 12 siang tuh teman-teman udah mulai ngumpulin tuh. Nah, biasanya nanti kalau udah mau ditutup Hamin 2 jam, Hamin 3 jam, cara kan bilang we will close the submission of working paper at 3 p.m. besok gitu, tomorrow. Nah, itu akan dikasih tahu biasanya nggak saat itu juga. Kenapa kayak gitu? Karena chair tuh ingin melihat ya, biar teman-teman itu punya keleluasaan untuk mencari-cari negara-negara yang kira-kira cocok sama draft resolution teman-teman nanti gitu. Itu nanti harus dipikirin segitunya. Jadi kalau ada waktu untuk bikin working paper, it's better for you to focus on that. Itu tetap fokus ikut formal debate tetap, tapi at the same time nyusun working paper. Nah, biasanya delegate tuh nyusunnya tuh pas lagi waktu istirahat ya, atau lagi waktu unmoderated caucus. Ya, pas unmoderated caucus kan unmoderated, tidak diatur harus ngapain. Teman-teman boleh tuh nyusun working paper. Beda saat sebelum working papernya sudah boleh dikumpulin. Misalkan working papernya belum boleh nih dikumpulin. Nah, teman-teman itu saat unmoderated caucus biasanya kan diskusi aja. Nah, nanti saat udah mulai dikumpulin working papernya, unmoderated caucus itu bisa dipakai dari yang ngobrol doang, jadi untuk menyusun working paper. Share Google Docs mungkin, atau koordinasi antar tim, atau mencari-cari teman, mencari blog yang tepat. Itu semuanya dilakukan saat unmoderated caucus tersebut, atau di luar waktu MUN, misalkan pas lagi jam istirahat. Gitu ya. Oke, ini dari Mandy. Working paper dibuat setiap session atau gimana? Enggak. Jadi enggak setiap session ya. Cukup di satu waktu yang udah ditentukan sama chair. Jadi misalkan ada 5 session, ya. Itu bukan berarti satu working paper, satu session. Enggak. Satu working paper tuh disusun selama 5 session ini masih berlangsung. Ya. Jadi tidak harus, bukan tidak harus, tidak dibuat dalam setiap session. Karena nanti outputnya cuma satu working paper aja. Gitu ya. Misalkan ada 3 hari MUN, hari 1, hari 2, hari 3. Working paper itu dibuat hari 1 sama hari 2. Berarti teman-teman cukup bikin sampai nanti hari kedua nih. Hari kedua selesai, teman-teman cukup bikin satu working paper aja. Nggak usah bikin banyak-banyak. Kenapa? Karena nggak dipresentasiin juga. Gitu ya. Dan justru akan kebanyakan kalau misalkan dibikin setiap session. Gitu. Karena intinya kita cuma pengen tahu
Kalian ini udah bahas apa aja? Chair tuh cuman pengen tahu itu doang. Udah bahas apa aja. Ya, itu yang diminta sama Chair. Gitu ya. Oke, thank you buat Janice dan juga Mandy yang udah nanya. Nah, kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Oke, mungkin sebelum aku ke sini, aku mau share screen contoh working paper. Mari kita doakan internet Kak Abdur tidak berhenti di tengah-tengah. Oke, nah ini. Nah, ini contohnya ya, contoh dari working paper. Kalau teman-teman lihat di sini bentuknya tidak baku seperti yang sebelah kiri ya. Kalau misalkan kita buka nih UN resolution, nah ini contohnya. Oke, page not found. Kita coba 242. Nah, ini. Ini ada resolusi di tahun 67 tuh, udah lama banget. Nah, teman-teman bisa lihat dia ada format bakunya ya. Kalau teman-teman masih ingat ini ada klausul pembuka. Ya, ada klausul pembuka terus nanti baru ada pasal-pasalnya di bawah. Ya. Kalau working paper dia nggak ada. Nah, dia bebas, nggak harus mengikuti format tertentu. Bener-bener bebas. Ya. Ini contoh working paper yang dibuat sama India dan kawan-kawan di Council Human Rights ya dengan topik Cameroon Human Catastrophe ya. Dia memulainya dengan cara bikin keyword. Jadi dia bikin kata kunci penting yang nantinya akan kepake terus nih di working paper. Terus dia bikin juga semacam dokumen-dokumen penting ya, dokumen-dokumen hukum kira-kira mana aja sih dokumen yang menjadi basis, yang menjadi dasar dalam pembuatan working paper ini. Dia mengutip Statuta PBB, ya, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan kovenan-kovenan internasional lainnya. Ya, itu banyak banget di sini. Formatnya bisa seperti ini. Kak Abdur, kalau aku pengen format langsung solution, bisa nggak? Bisa, karena working paper tidak ada format bakunya. Kak Abdur, kita ingin bikinnya kayak draft resolution, bisa nggak? Bisa, tapi mending jangan. Karena tadi yang aku bilang, bisa dicurigain sama chair, takutnya gitu. Ya, jadi kalau bisa nggak usah kita pakai format yang non draft resolution, bebas apapun. Ya, itu untuk contoh working paper. Teman-teman bisa download secara mandiri di grup WhatsApp, ini udah aku share juga untuk contoh-contohnya. Kalau teman-teman lihat di sini penulisnya itu menyusunnya itu solusinya tuh pakai angka, ya pakai angka nanti dijelasin masing-masing. Gitu ya. Itu buat working paper. Sekarang kita kembali lagi ke PowerPoint. Nah, untuk draft resolution sendiri, outputnya tuh ada ini ya, ada berupa tulisan yang disusun dengan dua bentuk yang berbeda. Ya, tulisan dengan komponen dua bentuk berbeda. Jadi di dalamnya itu ada dua bentuk yang berbeda. Ya, dan perbedaannya dengan working paper adalah ada format yang harus diikuti. Jadi nggak boleh kita, aku pengen format lain, itu nggak boleh. Itu cukup di working paper aja. Untuk draft resolution, dia ada format terstrukturnya sendiri. Ya. Kalian dan juga blog kalian nanti, you and your blog will need to write the resolution comprehensively. Jadi harus secara lengkap, secara runut, secara komprehensif gitu ya, secara holistik, menyeluruh, teman-teman harus memuat setiap topik yang sudah dibahas saat itu. Ya, kira-kira apa aja sih yang udah dibahas? Solusinya kira-kira apa? Ya, ingat MUN it's all about solution. So you need to figure out ya what's the problem, what the problem is, sama what the solution will be. Itu penting banget tuh ya dalam menyusun draft resolution. Ya, kita lihat contohnya dulu nih. Contoh untuk draft resolution. Aku stop share screen dulu. Aku ganti ke contoh draft resolution. Oke, ini contohnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, dia formatnya udah mulai baku, ya. Udah mulai ada kopnya, ya, kop surat gitu ya. Logo PBB. Terus ada, nah ini bagian ini. Ini namanya klausul pembuka, teman-teman. Jadi ini sembari aku jelasin ya, nanti ada di PowerPoint, tapi aku jelasin sekarang. Kalau klausul pembuka sesuai namanya dia ditaruh di awal, di pembukaan. Sesuai namanya juga fungsinya adalah untuk membuka, ya, membuka diskusi, membuka resolusi. Dia akan menjelaskan kenapa resolusi ini itu perlu ada.
Ya, dia akan menjelaskan kenapa masalah ini harus dibahas, harus dianalisis, harus dicari tahu jawabannya. Ya, klausul ini juga bersifat bersifat eksploratif dalam hal dia ini ingin memberikan alasan-alasan pertimbangan kenapa resolusi ini emang harus ada. Intinya gitu. Contoh, teman-teman bisa lihat yang aku kasih warna biru. Nah, reaffirming all human rights are universal, indivisible, interrelated, interdependent, and mutually reinforcing. Ya, and that all human rights must be treated in a fair and equal manner on the same footing with the same emphasis. Nah, ini dia itu ingin menegaskan bahwa yang namanya hak asasi manusia itu universal, tidak bisa dipisah-pisah, ya, tidak bisa dibatasin dalam konteks tertentu, ya. Dan dia juga bilang bahwa hak asasi manusia, siapapun, setiap hak asasi manusia itu harus diperlakukan secara adil, ya, dan secara sama, gitu, dalam emphasis yang sama dan footing yang sama. Ini maksudnya adalah dalam perlakuan yang sama. Jadi teman-teman bisa paham di sini ya bahwa harusnya menurut si klausul ini harusnya hak asasi manusia itu tidak boleh dimacem-macemin lah istilahnya gitu. Tapi faktanya, nah ini sini, concerned by the human rights violations in Cameroon. Jadi di Kamerun itu malah ada hak asasi manusia yang dilanggar, padahal harusnya nggak dilanggar, gitu ya. Nah, sifatnya klausul pembuka adalah untuk ngasih tahu urgensi atau seberapa penting sih kira-kira resolusi ini tuh perlu ditetapkan, perlu disetujui oleh mayoritas 2/3 tadi minimal. Ya, itu tugasnya klausul pembuka. Beda sama klausul yang berikutnya yang ini. Nah, ini adalah klausul pelaksana, ya, objective clauses. Dia ini tugasnya beda sama klausul pembuka yang cuman ngasih tahu kenapa resolusi ini penting. Kalau si objective clause, nanti kita bahas di PowerPoint. Kalau di objective clause, tugasnya dia adalah untuk memastikan resolusi ini itu bisa berjalan. Nah, itu bedanya. Kalau pembuka, dia cuma ngejelasin kenapa ini harus ada. Ya, kan pertanyaannya yes or no tuh. Oke, misalkan resolusinya emang harus ada karena penting. Pertanyaan berikutnya adalah, ini resolusi kan cuma kertas nih, ya. Gimana caranya resolusi ini bisa berjalan, bisa terjadi? Jawabannya adalah objective clause tadi. Ya. Objective clause yang tugasnya sifatnya adalah untuk menjelaskan step by step kira-kira resolusi ini itu dijalankan seperti apa. Makanya ini aku tadi sekalian ngomongin bentuknya. Kalau di pembuka, klausul pembuka, dia itu bentuknya verb ing atau objective passive. Ya, misalkan recalling its mandate, guided by, ya, emphasizing, acknowledging, dan seterusnya. Kalau si objective clause dia sifatnya present tense. Ya, present tense biasa dikasih s atau is aja di ujung kata kerjanya. Kata kerja yang base verb, ya, kata kerja yang base-nya ditambah s ditambah is. Contoh endorse, berarti endorses the implementation of Cameroon Peace Plan. Jadi tugasnya objective clause lagi-lagi ini diingat ya. Tugasnya objective clause adalah untuk, ya, melaksanakan resolusinya. Itu contohnya, ya. Teman-teman silahkan download sendiri untuk working papernya. Ini aku share screen cara menyusun kalimat, ya, kalimat dalam draft resolution. Kenapa draft resolution? Karena kalau working paper kan tidak terbatas aturannya. Kalimatnya bentuknya gimana juga itu bebas, teman-teman bebas. Oke, ini teman-teman bisa lihat di sini. Nah, misalkan topiknya adalah misalkan vaccination. Berarti klausul pembukanya atau preambulatory clause, nah, bisa kayak gini. Ya. Noting, dan jangan lupa digemiringin ya. Noting that the vaccination rate among countries worldwide is still relatively low. There needs to be a comprehensive, nah, contoh aja ya, comprehensive coverage of live data on vaccination rate in the most rural places. Nah, jadi di sini dia bilang
kenapa sih penting untuk kita vaksin gitu kan? Dia bilang gini, mengetahui atau menggarisbawahi bahwa tingkat vaksinasi di negara-negara sedunia itu secara relatif masih rendah. Karena itu, ya, perlu adanya ya semacam pemantauan yang komprehensif secara nyata, live coverage, live data. Jadi dia menunjukkan real time data terhadap tingkat vaksinasi, tapi di tempat-tempat yang sangat-sangat jauh dari pemukiman atau jauh aksesnya ke kota besar. Ya, kenapa kayak gitu? Nanti teman-teman jelasin di bawahnya. Ya, affirming that the low vaccination rate is caused by the absence of a live and real-time coverage of vaccination by local government. Nah, misalkan gini. Jadi setelah dia jelasin bahwa kita perlu adanya comprehensive coverage of live data di rural places, dia juga bilang bahwa mereka ini setuju, mereka ini sudah bisa memastikan, affirming, bahwa rendahnya tingkat vaksinasi itu disebabkan bukan karena orang nggak mau vaksin misalkan, tapi karena tidak ada data yang real time yang bisa ditampilkan saat itu juga yang menunjukkan angka vaksinasi di tingkat wilayah pemerintah daerah. Ya, karena tempat-tempatnya terujung, terpencil, terluar, maka susah untuk kita dapat datanya. Karena kita susah dapat data real time, maka kemungkinan datanya tumpang tindih itu gede. Ya kan? Jadi misalkan datanya 50, tapi real time-nya kok cuma 48. Ini kan dua lagi siapa nih? Kalau misalkan dua ini masing-masing vaksinnya tuh harganya misalkan 1 juta dan harus pemerintah yang subsidi, maka karena datanya timpang pemerintah udah kehilangan 2 juta rupiah. Ya. Itu contoh dari pentingnya bikin klausul secara baku. Ya. Ini bahkan teman-teman bisa tambah lagi nih, misalkan local governments. Local government ini apa? Gitu kan. Bisa ditambahin lagi. By local governments residing in the affected rural places. Oh, ini jadi jelas. Ya, jadi pemerintah daerah yang diwajibkan untuk bikin coverage data secara live tadi adalah pemerintah daerah yang terletak di wilayah rural places yang tinggi tinggi COVID-nya misalkan. Kalau misalkan dia pemerintah daerah, tapi wilayahnya ini bersih dari COVID, 0 kasus gitu ya, yang ngapain ada live data? Misalkan seperti itu. Jadi harus baku, harus lengkap. Gitu ya. Ini preamble-nya nih. Ini preamble-nya. Kalau objective clause-nya bentuknya, nah, ini objective clause, dia bentuknya kayak gini. Misalkan endorses, pakai garis bawah ya, jangan lupa. Dan nggak usah miring. Endorses the implementation of rapid vaccination in rural places. Nah, starting 6 months from now. Ini kan jelas 6 bulan dari sekarang. With the following steps. Nah, ini contohnya. Contoh. Oke, bentar. 1. Nah, ini. Misalnya kita pakai angka huruf ya. Nah, ini. Nah, misalkan step pertama adalah coordinate with local governments regarding travel report. Nah, from and to the rural places. Jadi yang kita ingin kita lakukan adalah untuk memberikan koordinasi dulu nih ke pemerintah daerah yang terdampak ya terkait laporan travel atau laporan perjalanan setiap orang siapapun dari dan ke desa tersebut atau ke wilayah tersebut. Ya. Terus yang kedua misalkan evaluate all travel report ya. And identify the most mencurigakan, the most suspicious misalkan ya, the most suspicious report in order for it to be submitted to the National COVID-19 Task Force. Nah, jadi kalau ada perjalanan yang mencurigakan, misalkan mencurigakannya ini apa nih? Misalkan mencurigakannya adalah karena dalam satu hari dia bisa bolak-balik desa tersebut selama lebih dari 3 kali. Ya.
misalkan menurut pemerintah itu mencurigakan. Kalau ada yang mencurigakan, maka laporannya harus dikirim langsung ke Satgas COVID Nasional atau National COVID-19 Task Force tadi. Buat apa? Buat nanti task force-nya atau satgasnya untuk ngecek ini apakah perjalanan yang diperbolehkan. Ya. Oh, ternyata setelah dicek perjalanan dia 3 kali, lebih dari 3 kali dari desa tersebut karena dia adalah pejabat desa yang kebetulan lagi nyari data misalkan. Oh, kalau kayak gitu boleh. Tapi ternyata setelah dicek, oh ini lebih dari 3 kali nih bolak-balik desanya. Tapi setelah dicek pekerjaan dia itu kantornya bukan di desa tersebut, ya, tapi di desa lain. Kenapa dia 3 kali ke sana? Apa yang dia cari? Karena datanya nggak menunjukkan apa-apa, alasan yang memuaskan gitu ya, maka nanti mungkin akan ditindaklanjuti. Nanti dari task force yang di atas dia akan bilang lagi ke desa, Pak Kades, Pak Kepala Desa atau Pak RT gitu ya, ini ada laporan orang bolak-balik ke desa Bapak tapi nggak jelas tujuannya, tolong dicek ya Pak rumahnya ada di jalan ini nomor sekian gitu. Itu contoh dari cara bikin klausul yang baik, lengkap, to the point, sama comprehensive. Itu penting banget untuk dimiliki oleh setiap drafter resolution di MUN. Ya, oke, ini buat contoh aja. Aku balikin lagi ke PowerPoint karena kita sisa 10 menit. Teman-teman ada yang mau bertanya sejauh ini? Sambil minum ya. Gimana? Ada? Internet lancar ya? Ini kayaknya hari ini tuh gak tahu nih, internet aku lumayan jarang banget nge-lag kayak gini. Kayak tadi. Lancar ya? Kalau lancar dan tidak ada pertanyaan, aku lanjut ke ini tadi. Ini udah kita bahas tadi ya, bahwa struktur DR tuh pertama ada heading, logo PBB, draft resolusinya nomor berapa, sponsornya siapa aja. Nah, oke, bedain sponsor sama signatoris nanti aku bahas di slide berikutnya. DR number ini biasanya yang dikasih sama chair, UN Council logo tergantung council kalian. Kalau councilnya misalkan United Nations Environmental Program atau UNEP, maka bisa tuh taruh logo UNEP di situ. Ya. Ingat ini cuma latihan MUN, it does not have to follow all the rules in real UN, tapi biasanya MUN tuh ada penyesuaian. Gitu ya. Body-nya itu ada 2, preambulatory yang tadi pembuka sama operatif pelaksana. Gitu ya. Nah, ini bedain signatories dan juga sponsor. Kalau sponsor tuh biasanya delegate yang ambis ya, yang aktif, yang aktif dalam memimpin penyusunan DR. Jadi biasanya dia yang mimpin, dia yang koordinasi. Nah, sponsor ini maksimal berapa satu draft? Oh ya, ingat ini sponsor dalam hal draft resolution. Working paper tidak perlu sponsor, cukup signatories saja. Nah, kalau draft resolution dia harus ada sponsor karena nanti ada yang presentasi. Karena yang presentasi tidak bisa semuanya, biasanya dipilih adalah sponsor. Gitu ya. Itu akan ditentuin sama chair maksimal berapa. Bisa 2, bisa 3, bahkan bisa 4, tapi normalnya biasanya 3. Ya, normalnya biasa 3. Terus ketiga, a country cannot become sponsor into DR. Ini nggak boleh. Karena logikanya gini, kalau dia ada di 2 DR yang berbeda, yang jelas-jelas punya tujuan berbeda, tapi dia dua-duanya namanya di situ, maka pertanyaannya adalah, dia ini sebenarnya setuju sama yang mana sih? Ya, yang DR1 atau DR2. Makanya dia nggak bisa jadi sponsor di dua-duanya. Kalau jadi signatoris bisa nggak Bang? Dua-duanya di DR yang berbeda, jawabannya bisa. Karena kalau di DR signatoris itu cuman penanda tangan aja. Ya, dia cuma penanda tangan. Saat voting nanti, sesuai minggu lalu ya, saat voting nanti dia tidak harus memilih yes. Ya, dia bisa no, bahkan bisa abstain. Karena dia kan cuma signatoris. Ya, dia cuma sign. Oke, gue setuju sih sama punya lu. Tapi bukan berarti gue harus pilih punya lu ya. Itu bisa aja. Ya, kalian bisa abstain. Kalau roll call-nya kalian jawabnya present doang, bukan present and voting. Masih ingat ya? Itu contoh untuk penggunaan kapan kita sponsor, kapan kita signatoris, dan ngebedain dua-duanya. Gitu ya. Oke. Terakhir signatories. Nah, ini support draft resolution, iya. Jadi dia ini signatoris ini orang-orang yang support si sponsor lah. Dia ini biasanya yang membantu diskusi ya. Terus yang kedua, a country can become signatories in multiple DR. Nah, kalau country dia bisa jadi signatory. Kalau dia signatoris dia bisa jadi di lebih dari satu DR, nggak cuma di satu aja. Kalau sponsor cuman boleh di satu DR yang sama. Gitu ya. Oke. Oke, ada yang mau nanya nggak sejauh ini tentang
tadi. Sorry. Sorry. Oke, kita lanjut di sini. Nah, ada yang mau nanya nggak sponsor sama signatories? Ada yang mau bertanya? Ada atau tidak? Aku mau tanya. Oke, boleh. Ini Kak, kalau misalkan kita sign, but then we choose to vote yes or no, agree or not, itu boleh nggak? Karena mungkin in the end kita mikir, oh iya nih, I think this draft resolution is better. Oke. Jawabannya boleh banget. Boleh banget. Jadi kalian tuh tidak terbatas karena kalian udah jadi signatoris di satu DR yang sama. Kalian misalkan pengen milih yes di DR yang lain, itu boleh banget. Tapi kalau kalian udah jadi sponsor, akan lucu kalau misalkan nanti pas voting kalian tidak vote DR yang kalian sponsori sendiri. Ya, meskipun ya bisa-bisa aja sih, cuman aneh aja kalau misalkan kalian yang mimpin DR-nya, kalian yang susun, kalian yang bantu bikin, tapi di akhir kalian tidak memilih DR tersebut, maka itu akan aneh kalau sponsor. Ya, kalau signatoris ya emang fleksibel ya. Dia bisa untuk milih yes di DR manapun yang dia suka. Dia mau no juga silakan, dia mau abstain juga bebas. Karena dia cuma signatoris, dia support si sponsornya aja. Gitu ya, Janice menjawab gak? Jawab Kak, thanks a lot. Oke, thank you Janice. Oke, ini pertanyaan lagi dari Mandy. Kak, berarti draft resolution kita bisa sama dengan teman kita nggak? Bisa banget, ya, bisa banget. 2 DR yang berbeda sama tuh bisa banget. Kok bisa gitu, Kak? Ada yang namanya tadi politics of MUN. Ya, jadi meskipun DR-nya sama, mereka nggak mau dibikin satu DR yang sama. Sorry, meskipun isi DR-nya sama, dia nggak mau dalam satu blok. Ya, dia mau beda. Padahal inti DR-nya sama. Itu sering banget terjadi. Karena setiap negara kan ingin memimpin, ya nggak sih? Ingin punya posisi leadership. Ya, pengen jadi sponsor, pengen present. Itu normal banget dalam MUN. Karena everyone is trying their best. Ya. Konteksnya adalah, meskipun di area sama, ya, pastiin ada satu hal yang berbeda. Ada satu hal yang berbeda. Contoh, sama-sama bahas A, B, dan C. Nah, kalian pastiin C-nya kalian tuh ini ya, lebih better daripada C-nya si lawan. Dengan cara apa? Dengan cara ngejelasin bahwa C kita ini beda karena kita pakai cara ini. Ya, sedangkan C lawan tuh kayak gini sehingga C kita lebih baik karena C lawan itu justru membuat bla 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 bla. Gitu ya. Itu contoh kita dalam menyusun ini ya, menyusun DR yang sama biar kelihatan tetap beda meskipun intinya sama. Ya. Jadi pertanyaannya berarti DR kita nih bisa sama dengan teman kita? Bisa banget. Ya. Bisa banget. Bahkan saat teman kita berseberangan. Itu juga bisa. Ya. Jadi itu contoh aja. Tapi kalau konteksnya teman satu blok, ya, tetap satu DR, tapi pastiin perbedaannya ini apa nih? Ya, adjustment-nya apa? Misalkan kalian satu blok sama negara A. Negara A ini nggak setuju sama solusi kalian. Tapi solusi kalian tuh menurut kalian penting banget, harus ditaruh di draft resolution. Nah, biar tetap masuk, kalian harus nego dong, harus negosiasi. Nah, ini yang dilatih di MUN. Kalian harus belajar negosiasi, bro atau sis gitu kan. Iya sih, emang menurut lo nggak cocok dan gue paham. Tapi bisa nggak kira-kira kalau punya gue ini kita sesuaiin kayak gini biar tetap bisa nge-cater atau memenuhi kebutuhan gue dan di saat yang sama tidak bersinggungan dengan kepentingan kalian. Nah itu harus belajar tuh, ya belajar cara menegosiasi hal yang awalnya orang nggak suka jadi suka, awalnya nggak boleh jadi boleh, harus dinegosiasi dan itu belajar berpuluh-puluh kali berpengalaman dalam konteks apapun, tidak harus MUN. Bisa ikut seminar, webinar, ikut mentoring, ikut coaching, bahkan kerja, magang gitu ya. Itu akan dilatih tuh. Ya, dilatih kemampuan kalian kayak gitu. Gitu ya, Mandy ya. Semoga menjawab ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Oke. Untuk preambulatory tadi yang aku udah bikin di Word, ya dia opening, bentuknya verb ing dan di garis miring, jangan lupa. Dan biasanya isinya itu adalah dasar-dasar hukum, legal basis terhadap solusi kalian. Kenapa solusi kalian kok bisa ada? Kok kalian pede banget solusi kalian bisa? Oh, solusi kita nih bisa
karena ada pasal sekian, ayat sekian, gitu kan, konvensi ini yang membolehkan solusi ini untuk terjadi, tapi belum terjadi. Itu bisa banget ya, bisa banget karena yang namanya legal basis itu nggak bisa mengikuti perkembangan masyarakat gitu. Ya, contoh Undang-Undang Dasar 45, kan dia dibuat tahun 45, ya, di amandemen 4 kali. Tapi sebanyak-banyaknya amandemen yang sudah dilakukan, pasti ada dong kebutuhan masa sekarang yang kira-kira belum diatur nih di Undang-Undang Dasar 45. Ya nggak sih? Karena hukum tuh nggak bakal bisa ngebalap perkembangan masyarakat. Ya. Saat hukum udah jadi, masyarakat berkembang lagi. Ya. Saat hukumnya diperbarui, biar baru gitu ya, masyarakatnya berkembang lagi, dan seterusnya. Dan ini nggak akan pernah kesusul. Karena itu, hukum tuh justru akan selalu ketinggalan. Karena ketinggalan, maka penting buat bikin resolusi baru yang nanti didasarkan pada hukum tadi, yang udah lama tadi. Ya, untuk ngasih tahu bahwa solusi kita ini berdasarkan hukum ini loh, tapi bentuknya agak beda dikit. Gitu. Itu contoh cara kerangka berpikir dalam menyusun draft resolution bagian preambulatory. Berikutnya, nah ini yang awal-awal tadi ya, tadi ada affirming, ada expecting, ini nggak perlu diapal, tenang aja, karena kalian tinggal lihat aja di daftar ini. Yang perlu kalian lakukan adalah melakukan analisis terhadap fungsinya sesuai apa enggak sih sama yang aku mau. Contoh expecting, ini kan artinya mengharapkan sesuatu terjadi, berarti dipakainya saat sesuatunya belum terjadi. Terus apa lagi? Misalkan affirming. Kalau affirming berarti sesuatunya udah ada, kita ingin coba memberikan persetujuan kita. Approving itu berarti kan menyetujui. Dari yang awalnya nggak boleh jadi boleh. Berarti harus dipakai sama sesuatu yang awalnya itu jadi kurang boleh menjadi boleh, bukan kurang boleh, tidak boleh menjadi boleh, atau kurang lengkap menjadi lengkap, gitu ya. Ini nggak perlu dihafal, tenang, cukup disesuaikan aja. Nanti mau pakai yang mana ini di screenshot boleh, tapi tenang aja nggak usah karena udah ada PDF-nya di grup. Teman-teman cukup dipahami aja. Karena jujur aku ya kalau ditanya itu nggak bakal ingat sama ini. Gue paling ingat cuma expecting, emphasizing, ya, reaffirming dan seterusnya. Tapi akan lupa dan yang lain-lainnya. Gitu ya. Terus, nah ini terakhir. Operatif nih esensi utamanya, ya, esensial utamanya. Artinya resolusi kalian tuh sepenting-pentingnya resolusi kalian, kalau nggak ada pelaksanaannya nggak jalan. Ya, makanya gunanya operative clause adalah memastikan urgensi yang udah dijelaskan tadi di awal, kepentingan yang tadi udah dijelasin di awal tuh terlaksana dengan baik melalui operative clauses. Ya, bentuknya dalam verb 1 ditambah s atau is tergantung. Kalau endorse berarti endorses, kalau apalagi misalkan affirm jadi affirms gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini expressing idea of your resolution. Kalau di preempt, dia itu cuma nunjukin kenapa ini penting dan perlu ada. Ya. Sedangkan kalau operatif itu ide utamanya apa? Misalkan vaksinasi. Gimana cara meningkatkan vaksinasi? Kita nggak bisa jawab itu dengan vaksinasi penting karena COVID itu bahaya. Ya. Nggak bisa, pertanyaannya, bagaimana cara kita meningkatkan tingkat vaksinasi? Terus kalian jawab, tingkat vaksinasi penting karena ini akan mencegah COVID. Kan nggak nyambung. Ya nggak? Kalau dijawab pakai preambulatory. Tapi kalau dijawab pakai objective clause akan nyambung. Contoh, bagaimana cara kita meningkatkan tingkat vaksinasi? Jawabannya adalah peningkatan vaksinasi dapat dilakukan dengan 3 tahapan. Tahapan pertama adalah melakukan penyelenggaraan data real time yang dipimpin oleh pemerintah daerah. Tahapan kedua adalah pemerintah daerah melakukan pemantauan terhadap warga-warganya yang memiliki laporan perjalanan yang mencurigakan. Tahapan ketiga, pemerintah daerah mengirimkan laporan perjalanan yang mencurigakan, dikirim kembali setelah di-assessment, maka setelah dikirim kembali hasilnya diteruskan ke orang yang bersangkutan. Itu contoh untuk kita meningkatkan vaksinasi. Ya, pakai step by step. Kita nggak bisa jawab gimana caranya tingkatin vaksinasi pakai jawaban preambulatory. Ya, karena tugasnya masing-masing beda. Ini yang aku bilang tadi, satu DR tuh akan punya dua komponen bentuk yang berbeda. Komponen bentuk pertama adalah pembuka, komponen bentuk kedua adalah pelaksana. Dan ini dua-duanya fungsinya berbeda. Nggak bisa dicoret salah satu, nggak bisa dipakai salah satu aja, harus dua-duanya saling melengkapi. Ya, comprehensively complementing each other. Nah, saling melengkapi satu sama lain. Itu penting banget. Jadi sejalan antara preempt sama objektif harus jalan. Kalau dia bilang vaksinasi penting tapi di objektif bilang vaksinasi ini nggak perlu penting-penting banget, kita cukup melakukan 3 cara aja, itu nggak nyambung ya. Nggak nyambung. Jadi harus ada konsistensi, ada koherensi antar kalimat, antar paragraf.
Gitu ya. Itu tentang draft resolution bagian operative clause. Semoga mudah dipahami. Kita udah lihat tadi dokumen aslinya, kita udah sandingin dengan yang resmi dari PBB, terus kita udah belajar cara menyusun step by step kalimatnya apa aja. Itu yang udah kita pelajari di hari ini. Oke? Nah, ini contoh phrases-nya. Hampir mirip, tapi beberapa nggak semua ada. Contoh misalkan ini, reminds atau request. Ini kayaknya nggak ada nih di sini, di yang awal. Ya, nggak ada ya, request nggak ada ya. Jadi ikutin aja sama di tabel ini. Ya. Nah, ini mungkin ada pertanyaan penting nih. Kak Abdur, kalau kita pakai kata di luar ini gimana? Aku sendiri nggak menyarankan. Ya. Karena nggak semua kata itu bisa digunakan sebagai pembuka ataupun pelaksana klausul dari resolusi PBB. Ya. Jadi baiknya ikutin aja yang ada di tabel yang sedang tayang di layar kalian sekarang. Gitu ya. Itu untuk phrases. Nah, ini terakhir ya. Kita harus ngajuin. Jadi saat diare udah jadi, dibikin bareng-bareng tadi pas unmod, kita harus introduce motion DR introduction. Ya. Buat nanti presentasi. Yang presentasi siapa? Biasanya sponsor. Dan lamanya adalah waktunya 10 menit. Ya. Setelah udah presentasi, kita discussion formal debate moderated caucus. Pakai biasa. This delegate would like to propose 5 minutes moderated caucus with 1 minute speaking time each to talk about draft resolution 1.1. Masih ingat ya minggu lalu ya? Itu contoh kita untuk melakukan atau mempropose gitu ya, mengajukan motion untuk discussion of DR. Beda sama introduction of DR. Terakhir baru vote, seperti biasa minimal 2/3. Nanti quorumnya itu akan dicari yang 2 syarat utama kemarin, yang kemarin kita bahas. Pertama, minimal 2/3-nya terpenuhi. Kedua, urutannya lebih dulu. Jangan lupa, urutannya lebih dulu. Itu penting banget. Ya. Oke. Paham lah ya kalau bagian ini mah mudah ya. Nah, ini adalah awards yang diberikan kepada delegate-delegate yang berprestasi, yang memberikan performance yang baik. Kita punya 5. Pertama, Best Delegate juara 1, Most Outstanding juara 2, Honorable Mention juara 3, Verbal Commendation ini mungkin padanannya yang paling tepat juara harapan gitu ya. Terus yang terakhir ada Best Position Paper untuk position paper terbaik. Ya. Ini akan dimenangkan oleh delegasi-delegasi yang berprestasi gitu ya, memuaskan performance-nya. Dan chair ini terpukau lah dengan delegasi tersebut, maka dia berhak atas salah satu awards berikut. Ya. Selain awards, recognition-nya berupa verbal commendation and also best position paper. Verbal commendation ini biasanya nggak dikasih sertifikat, tapi ada beberapa yang ngasih, tapi mostly enggak. Yang dikasih sertifikat itu adalah 4 sisanya. Best delegate, most outstanding, honorable mention, best position paper. Kapdur, bisa nggak aku best delegate sekaligus best position paper? Jawabannya bisa banget. Ya, bisa banget. Dan itu sering terjadi ke delegasi-delegasi yang selain nulisnya jago, ngomongnya juga jago. Ya. Chair nggak akan ragu-ragu untuk ngasih itu dua-duanya ke kalian dalam satu orang. Ya. Jadi always aim for the best dan cobalah untuk melatih diri dan semoga mendapatkan awards ini. Tapi ingat, awards ini tidak menentukan kesuksesan kalian dalam MUN. Ya, tidak menentukan kesuksesan kalian dalam hidup. Jangan takut kalau misalkan belum dapat. Ya. Meskipun nggak dapat sekarang, mungkin kalian dapat pialanya nanti 5 tahun dari sekarang. Pialanya piala yang lebih gede dan itu bukan MUN tapi piala resmi dari PBB yang diberikan ke kalian karena sudah berjasa untuk PBB. Bisa aja. Ya. Jadi kita tidak boleh memutus mimpi, kita tidak boleh berhenti mimpi. Pastikan kita mendapatkan apa yang udah kita cita-citakan di awal melalui kerja keras dan juga keringat sendiri. Ini jadi motivasi ya, jadi motivasi. Oke, itu aja sih dari aku untuk hari ini karena udah udah 11.40 bahkan ya. Kita tutup kelas GMFUN School ini ya dengan ya bukan dengan berat hati ya, tapi senang iya, berat hati iya ya. Karena kelasnya sudah berakhir dan kita udah nggak akan ada kelas lagi gitu. Yang penting teman-teman perlu tahu adalah quotes ini yang selalu kita berikan di setiap akhir kelas. Jadi GM ya, Global Millennial Group itu punya quotes yang dijadiin pegangan dalam setiap beraktivitas gitu ya. Yang kita suka banget, I personally also like the quote. Quotes-nya adalah you don't have to be great to start. Untuk memulai kalian nggak perlu jadi orang yang sudah sukses gitu ya. But in order for you to be great, you have to start. Tapi untuk jadi orang sukses, kalian harus memulai. Gitu ya. Jadi mulainya kapan ya? Dari sekarang. Jangan nunggu sukses dulu. Mulainya sekarang, sukses bisa nanti. Gitu ya.
Itu aja dari aku. Sebelumnya teman-teman, makasih banget udah buat yang hadir di semua kelas, buat yang nggak bisa hadir di semua kelas juga makasih banget, yang udah ngerjain tugas juga makasih. Aku mau ngucapin thank you buat 3 minggu ke belakang. Ya teman-teman silahkan ikut conference aslinya. Di situ teman-teman akan bertemu chair-nya langsung, akan bertemu peserta lomba yang lain juga. Dan teman-teman dipersilakan untuk mengimplementasikan ilmu yang udah gua kasih ke conference kalian yang kalian ikuti tadi. Entah conference-nya GMMUN atau conference lainnya bebas, tapi kalian akan belajar banyak di situ. Nah, sebelum teman-teman meninggalkan Zoom, teman-teman mohon untuk stay dulu sebentar karena akan ada feedback session yang akan dipimpin oleh Fernando, salah satu tim dari IGM juga. Teman-teman mohon di stay dulu. Nanti aku masuk ke breakout room. Teman-teman boleh liaise dengan atau berkomunikasi dengan panitia dulu, nanti dipimpin dari situ. Oke, itu aja dari aku. Aku izin breakout dulu. Aku kembalikan ke Fernando. Silakan, Fer. Oh ya, wait, aku sebentar.